Alkaloid merupakan golongan senyawa metabolis sekunder yang bersifat basa dengan satu atau lebih atom nitrogen yang umumnya berada dalam gabungan sistem siklik. Golongan senyawa ini biasanya memiliki aktivitas farmakologis pada manusia dan hewan. Ciri-ciri alkaloid umumnya berbentuk padat atau kristal. Meskipun dalam suhu kamar, ada yang cair juga, misalnya nikotin. Alkaloid juga memutar bidang polarisasi, berasa pahit, bentuk garam larut dalam air, dan larut dalam pelarut organik dalam bentuk bebas atau basanya. Metode yang biasa digunakan untuk pemurnian dan karakterisasi senyawa alkaloid yaitu mengandalkan sifat kimia alkaloid, yaitu kebasaannya dan pendekatan khusus harus dikembangkan untuk beberapa alkaloid seperti rutile-carpina, kalkisina, dan risinina yang tidak bersifat basa. Alkaloid diperoleh dengan cara mengekstraksi bahan tumbuhan menggunakan asam yang melarutkan alkaloid sebagai garam atau bahan tumbuhan dapat dibiasakan dengan natrium karbonat dan sebagainya. Lalu basa bebas diekstraksi dengan pelarut organik seperti kloroform, eter, dan sebagainya. Beberapa alkaloid sintesis dapat terbentuk jika menggunakan pelarut yang reaktif. Menurut Evan, 1996, secara umum alkaloid dapat digolongkan berdasarkan struktur yang menjadi alkaloid heterosiklik dan alkaloid non-heterosiklik. Atom N pada alkaloid non-heterosiklik dapat berupa atom N primer atau meskalin, sekunder atau efredin, tersier atau atropin, dan kuartener atau tubokurarin. Sedangkan alkaloid heterosiklik dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan struktur cincin yang dimilikinya, yakni pirol atau pirolidin atau higrin, pirolizidin atau senekloin, piridin dan piperidin atau piperin, lobelin, tropan atau kokain, quinolin atau quinin, quinidin, aporfin atau boldin, quinolizidin atau spartein, indol atau benzopirol atau egrometrin, indizolidin atau swanisonin, imidazol atau pilokarpin, purin atau kafein, steroidal atau solanidin, dan terpenoid atau aconitin. Gugus fungsi untuk alkaloid. Yang pertama, yang biasa ditemukan pada alkaloid adalah NH binding, C rangkap 2O, CN, NC rangkap 2O. Semua gugus fungsi tersebut memberikan serapan pada panjang gelombang 237,5 nanometer hasil transisi dari yang diakibatkan oleh gugus C rangkap 2O dan gugus NH. Berikut adalah contoh struktur dari gugus fungsi untuk alkaloid. Kemudian saya sertakan juga hasil spektrofotometri IR dari NH, CO, CN, dan NCO. Dalam alkaloid terdapat 3 cara untuk menentukan identifikasi alkaloid. Yang pertama ada reaksi pengendapan, reaksi warna, serta reaksi kristal. Di mana dalam pengendapan yaitu ada reaksi Mayer dengan reaksi Bouchardat. Dan yang kedua reaksi warna, terdapat reaksi dengan asam kuat seperti H2SO4 pekat dan HNO3 pekat. Reaksi Marquis yang pereaksinya mengandung formaldehid dan H2SO4 pekat. Reaksi warna azo, reaksi Frohde yang pereaksinya mengandung larutan 1% NH4 molybdat dalam H2SO4 pekat, serta yang terakhir reaksi Mandelin yang pereaksinya mengandung amonium vanadat dalam air. Kemudian yang terakhir ada reaksi kristal, di mana terdapat reaksi Dragendorff yang pereaksinya mengandung bismut nitrat dan merkuri klorida dalam nitrit berair, reaksi Mayer yang pereaksinya mengandung kalium hidrodida dan merkuri klorida, reaksi Bouchardat
yang reaksinya mengandung kalium iodida dan iod, serta reaksi Fe kompleks dan Cu kompleks. Golongan alkaloid terdiri dari golongan piridina, golongan pirolidin, golongan indol. Berdasarkan jenis tumbuhan, dari mana alkaloid ditemukan? Berdasarkan cara ini, alkaloida dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu alkaloida tembakau, alkaloida Amaryllidaceae, alkaloida erythrin, dan sebagainya. Cara ini mempunyai kelemahan, yaitu beberapa alkaloida yang berasal dari tumbuhan tertentu dapat mempunyai struktur yang berbeda-beda. Penggolongan berdasarkan warna. A. Reaksi dengan asam kuat. Asam kuat seperti H2SO4 pekat. Penggolongan berdasarkan warna. A. Reaksi dengan asam kuat. Asam kuat seperti H2SO4 pekat dan HNO3 pekat menghasilkan warna kuning atau merah. B. Reaksi Marquis. Reaksi Marquis mengandung formaldehid 1 bagian dan H2SO4 pekat 9 bagian. Sampel ditambahkan reaksi Marquis akan menghasilkan warna jingga. C. Reaksi warna AZO. Sampel ditambahkan diazo A 4 bagian dan diazo B 1 bagian, ditambahkan NaOH, dipanaskan lalu ditambahkan ami alkohol menghasilkan warna merah. D. Reaksi Froude. Reaksi Froude mengandung larutan 1% NaH4 molybdat dalam H2SO4 pekat. Sampel ditambahkan reaksi Froude menghasilkan warna kuning kehijauan. E. Reaksi Mandelin. Reaksi Mandelin mengandung amonium vanadat dalam air ditambahkan H2SO4 pekat. Sampel ditambahkan reaksi Mandelin berwarna kuning kehijauan. 3. Reaksi kristal. A. Reaksi Drage-Drove. Reaksi Drage-Drove mengandung bismut nitrat dan merkuri klorida dan nitrat berair. Ketika suatu alkaloid ditambahkan reaksi Drage-Drove, maka akan menghasilkan endapan jingga. Reaksi Mayer. Reaksi Mayer mengandung kalium iodida dan merkuri klorida. Ketika sampel ditambahkan reaksi Mayer, maka akan ditimbul endapan kuning dan larutan kuning bening, lalu ditambahkan alkohol, endapannya larut. Tidak semua alkaloid mengendap dengan reaksi Mayer. Pengendapan yang diakibatkan reaksi Mayer tergantung pada rumus bangunan alkaloidnya. C. Reaksi Bouchardat. Reaksi Bouchardat mengandung kalium iodida dan iode. Sampel ditambahkan reaksi Bouchardat menghasilkan endapan coklat merah, lalu ditambahkan alkohol endapan yang larut. Reaksi Fe kompleks dan Cu kompleks pada objek gelas. Gas diteteskan dengan Fe kompleks dan Cu kompleks, lalu tutup dengan cover glass, panaskan sebentar, lalu lihat kristal yang terbentuk. Pada objek gelas zat ditambahkan asam, lalu ditaburkan serbuk sublimat dengan spatel, sedikit saja digoyangkan di atasnya, kristal terlihat. Reaksi iodoform. Zat diteteskan NaOH sampai alkali, ditambah sol iodi, lalu dipanaskan hingga berwarna kuning, terbentuk iodoform. Lalu lihat kristal bunga sakura di Microsoft. Reaksi Herapatiet. Reagen air ditambah spiritus ditambah asam cuka biang ditambah sedikit H2SO4 dan aqua iode sampai agak kuning pada objek gelas. Zat tambahkan 1 tetes reagen kristal lempeng coklat atau violet. Secara khusus, uji identifikasi alkaloid dilakukan dengan metode maserasi dan dilanjutkan dengan KLT atau kromatografi lapis tipis serta screening fitokimia. Metode yang pertama yaitu merupakan metode maserasi, di mana metode ini merupakan salah satu uji identifikasi
yang dilakukan dengan cara memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam satu wadah inert yang kemudian ditutup rapat dan disimpan pada suhu kamar. Kemudian, selain metode maserasi, ada juga metode screening fitokimia, yang dimana uji ini dilakukan dengan tujuan yang lebih diarahkan untuk mengetahui zat kimia metabolit sekunder yang terkandung dari setiap tanaman. Proses kimia jenis lain tersebut hanya terjadi pada spesiesnya yang tertentu sehingga memberikan produk yang berlainan sesuai dengan spesiesnya. Screening fitokimia atau biasa disebut dengan penapisan fitokimia merupakan suatu uji pendahuluan yang digunakan dalam menentukan golongan senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologi dari suatu tumbuhan. Pada screening fitokimia, dalam tumbuhan ini dapat dijadikan sebagai informasi awal dalam mencari golongan senyawa kimia yang terdapat di dalam suatu tumbuhan. Kemudian metode terakhir yang dapat dicoba untuk uji identifikasi khusus senyawa alkaloid adalah kromatografi lapis tipis, di mana KLT ini merupakan kromatografi planar yang fase diamnya berupa lapisan seragam pada permukaan bidang datar yang didukung oleh lempeng kaca, plat aluminium atau plat plastik. KLT merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya. Kromatografi juga merupakan analisis cepat yang memerlukan bahan yang sangat sedikit, baik penyerap maupun cuplikannya. KLT tersebut dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipid-lipid dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan KLT.